Walaupun orang sakit tidak melaksanakan puasa, bisa diganti dengan apa? Bisa diqadha kan ya. Tetapi tentu keutamaannya berbeda dengan orang yang bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ini pembahasannya agak sedikit beda ya. Jadi sirahnya nanti dulu. Sedikit aja tentang ini apa namanya? Tentang sekilas tentang Ramadan ya, atau persiapan Ramadan. Jam berapa sekarang? 10 menit aja ya. 10 menit aja. Karena ada jadwal di luar. Teman-teman, para ulama menjelaskan bahwasanya dalam rotasi bulan setahun ini berapa bulan? 12 bulan. Baik itu hitungan Hijriah ataupun Masehi kan. Tetap berapa bulan? 12 bulan. Gak ada yang 13 bulan ya. Gak ada kan? Gak ada. Semuanya berapa bulan? 12 bulan. Maka teman-teman, dalam 12 bulan ini, para ulama menjelaskan ada 3 tempat yang memiliki nilai utama yang luar biasa. Memiliki berapa? Berapa waktu tempat? 3 waktu yang sangat utama. 3 waktu yang sangat utama. Kira-kira yang pertama apa? Waktu kapan? Teman-teman, waktu kapan? Dan ternyata di 3 bulan tersebut ada perintah. Cuman bedanya di dua tempat ini mas sunnah, tapi kalau di satu tempat malah wajib. Itu puasa. Di 3 waktu itu kira-kira kapan teman-teman? Yang pertama kapan? Hah? Nanti Ramadan mah terakhir. Ya, kira-kira kapan? Hah? Akhwat Rajab katanya. Rajab ada apa Rajab? Di Rajab ada apa? Ada Rajaban kan. Kampungnya Rajaban. Kalau bulan Rajab teman-teman, dulu saya waktu di madrasah di kampung saya, kalau bulan Rajab persiapan band kepret. Tahu band kepret? Magadir ya gol bilang kasidah. Kalau Rajaban ini madrasah ya, ini saya persiapan. Saya latih vokal lagi buat lagu Magadir. Wah, nasyid Magadir ya. Ini ada yang pernah nasyid Magadir? Adit pernah Adit? Magadir pernah Adit? Oh ya, Magadir gitu kan kalau bulan Rajab. Kan udah lewat bulan Rajabnya. Teman-teman, yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari pertama di bulan Muharram. Ada apa 10 hari di bulan pertama di bulan Muharram? Teman-teman, kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi SAW, pernah Nabi menyaksikan ketika Nabi di Madinah, pada tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, kenapa orang Yahudi berpuasa? Maka jawabannya apa? Mereka berpuasa karena mereka mengenang peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sehingga ketika Nabi Musa dikejar oleh bala tentara Fir'aun, termasuk juga Fir'aun, di depannya ada lautan, di belakangnya Fir'aun, tidak ada lagi jalan. Sampai-sampai Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mungkin bahasa kita, aduh celaka udah nggak ada jalan lagi. Di belakang siapa? Tentara Fir'aun yang mengejar siap membunuh. Di depan ada apa? Lautan. Sudah bahasanya mentok. Seakan-akan berpikirnya sudah nggak ada jalan lagi. Tapi apa kalimat Nabi Musa yang indah? Apa teman-teman kalimatnya? Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Inna ma'i rabbi sayahdin. Tetap pasti akan ada jalan. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama Rabbku yang pasti akan menunjukkan jalan kepadaku. Insyaallah ya. Ujian berat enggak? Ujian berat. Tapi Nabi Musa keyakinan tetap kokoh. Inna ma'i rabbi sayahdin. Maka teman-teman, kata Nabi SAW, sesungguhnya yang lebih layak untuk berpuasa adalah aku, karena aku adalah sama-sama Rasul dengan siapa? Nabi Musa, atau Musa saudaraku, kata Nabi SAW. Sekiranya tahun depan aku masih ada usia, aku akan melaksanakan apa? Saum di tanggal 10 Muharram. Tapi supaya tidak sama dengan orang Yahudi, maka boleh saum dari tanggal berapa? 9 yang disebut saum Tasu'ah. Nah gitu teman-teman ya, supaya tidak menyerupai siapa? Orang Yahudi. Ada saum di sana? Ada saum.
Peristiwanya apa? Peristiwa ujian bukan? Ujian berat. Dikejar-kejar oleh siapa? Bala tentara Fir'aun Nabi Musa. Gitu. Teman-teman ya. Kemudian, yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau tadi 10 hari pertama bulan Muharram identik dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka 10 hari pertama di bulan Zulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim. Identik dengan Nabi Ibrahim. Karena ada apa? Ada peristiwa apa? Ada peristiwa di tanggal 8 Nabi Ibrahim bermimpi. Bermimpi apa? Menyembelih anaknya yang begitu disayangi. Anaknya yang begitu ditunggu-tunggu. Lama menunggunya kan Nabi Ibrahim punya anak kan? Tapi begitu sudah dewasa, sudah remaja lah mungkin bahasa kita usia ya mungkin 7-8 tahun lah ya. Nabi Ibrahim bermimpi di tanggal berapa? Tanggal 8. Kemudian tanggal 9 juga mimpi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah apa tuh? As-Saffat ya, di dalam surat As-Saffat ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ibrahim mimpimu itu benar. Mimpimu adalah benar. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, tapi Allah ganti dengan kambing yang besar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, gitu kan? Kemudian tapi ada kalimat gini, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim, ini adalah ujian yang nyata bagi engkau. Sehingga mimpinya Nabi Ibrahim di tanggal 8, 9, 10, di tanggal 8 kan ada saum apa? Tarwiyah. Kalau 9 saum Arafah. Ada saum di sana? Ada. Lewat ujian dulu kan Nabi Ibrahim. Ujian bahasanya ujiannya berupa harus mengorbankan yang disayangi kan gitu. Tapi Nabi Ibrahim lolos nggak? Lolos, berhasil. Ada syariat saum di sana? Ada. Di bulan Muharram ada syariat saum? Ada. Di bulan Zulhijjah ada syariat saum? Ada. Tapi statusnya bagi kita saumnya saum apa? Saum sunnah. Dilakukan mangga, tidak lakukan mangga. Gitu kan ya? Lakukan monggo gitu kan ya? Enggak pun monggo. Kan gitu ya? Karena saum apa? Amion. Saum sunnah kan? Itu ya. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah apa teman-teman? Tentunya Ramadan. Ramadan. Kalaulah tadi bulan Muharram identik dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalaulah tadi bulan Zulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka bulan Ramadan identik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Ramadan identik dengan Nabi Muhammad SAW? Satu, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Atau juga belum bulan Ramadan juga sama ya. Firman enggak salah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan turunkan Al-Qur'an. Ini bulannya disebutkan, tapi waktunya belum kan ya. Harinya kapan? Dijelaskan lagi di surat apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Ini jangan malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Nanti Qadar satu malam aja. Pada malam Qadar, Lailatul Qadar gitu kan ya. Lailatul Qadar kapan? Lailatul Qadar kan tidak terjadi bulan Zulhijjah, enggak ya. Lailatul Qadar bukan di bulan Muharram, tapi Lailatul Qadar terjadi bulan Ramadan. Masya Allah. Satu identiknya dengan siapa? Bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW. Kedua identiknya Quran, karena Quran turun di bulan Ramadan. Yang ketiga, ditetapkannya saum wajib hukumnya. Bukan sunnah lagi, tapi hukumnya wajib. Selama kapan? Selama 1 bulan penuh. Masya Allah. Maka teman-teman, dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, qad ja'akum syahrun mubarak. Kalimat hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad. Qad ja'akum syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah. Telah datang bulan yang diberkahi. Masya Allah. Telah datang bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikumus siyama. Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Gitu kan ya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim.
dan ditutup pintu apa? Pintu neraka. Wa yughallu fihi syayatin, dan syaitan dibelenggu. Itu kan, setan dibelenggu. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di bulan tersebut ada satu malam yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang Allah haramkan dia untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Artinya teman-teman tidak punya kesempatan untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Maka sungguh apa? Sungguh rugi orang yang dia selama bulan Ramadan tidak mendapatkan kebaikan, atau selama bulan Ramadan dia tidak memaksikan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu teman-teman. Perhatikan teman-teman. Tadi kan bentuknya bulan Muharram, bulan apa? Zulhijjah, ada ujian berat nggak yang dialami oleh Nabi Musa sama Nabi Ibrahim? Beratnya. Nabi Musa ujiannya apa? Dikejar-kejar kan ya? Dikejar-kejar oleh siapa? Bala tentara Fir'aun. Kemudian setelahnya di ujian bala tentara Fir'aun, ujian kaumnya lagi ngeyel, ini nggak yakin kepada nabinya gitu. Nah saya tanya Nabi, ya kamu kan tadi lihat dulu sempat lihat mujizat saya, tongkat berubah jadi ular gitu kan, dari tanganku cahaya. Kok nggak yakin? Innal mudrakun kan gitu ya. Siapa? Kaumnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim ujiannya apa? Yang ditunggu-tunggu, yang begitu disayangi, yang begitu dicintai harus dikorbankan. Siapa? Nabi Ismail. Apakah bulan Ramadan ada ujiannya nggak teman-teman? Sehingga jadi bulan yang begitu mulia. Karena bahasa gini, setiap balasan itu besar, tergantung ujiannya juga pasti besar. Kan gitu ya? Bagi kita Ramadan besar nggak ujiannya? Besar. Kenapa teman-teman? Karena 1 bulan penuh agar kita menjadi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan gitu ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata untuk masuk kita punya predikat takwa dilatih di bulan Ramadan. Ternyata teman-teman kita perhatikan bulan Ramadan dalam hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu berat enggak? Betul enggak? Menahan hawa nafsu berat enggak? Berat. Kan arti daripada asyam saum itu al-imsak, menahan kan ya, menahan makan dari terbit matahari sampai terbenam, kemudian menahan juga nafsu. Coba bayangkan teman-teman, ini perhatikan pada masa Nabi SAW, syariat Ramadan, saum di bulan Ramadan itu kapan pada masa Nabi? Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah kan? Tahun kedua Hijriah. Sebelum ditetapkannya ibadah saum, nama bulan Ramadan sudah ada belum? Sudah ada. Kan yang gitu ya. Ketika Nabi di Madinah, kan ibadah saum ditetapkan ketika Nabi di fase Madinah kan? Bukan fase di mana? Bukan fase di Mekah. Nama bulan Ramadan sudah ada belum? Sudah ada. Nama bulan Ramadan sudah ada. Kan gitu ya, sudah ada nama bulan Ramadan. Kenapa disebut Ramadan? Apa arti Ramadan? Arti Ramadan apa? Panas kan? Karena memang di bulan itu musimnya musim apa? Musim panas. Teman-teman, antum kalau musim panas yang begitu terik disuruh puasa gimana? Biasa aja kalau musim panas cepet haus nggak? Betul nggak? Cepet haus. Biasanya kalau musim panas lebih cepet capek nggak? Capek kan, lemes kan gitu ya. Habis itu disuruh saum. Berapa lama? 1 bulan lagi. Gimana? Berat nggak? Masya Allah, kalau bukan karena iman. Ya, kalau bukan karena iman. Setelahnya teman-teman disuruh harus menjaga menahan makan. Di musim yang begitu panas harus menahan apa lagi? Menahan apa? Menahan hawa nafsu. Menahan apa, Amian? Menahan lapar. Ini pikirannya makan aja nih. Jangan teman-teman. Menahan apa? Menahan hawa nafsu kan gitu ya. Adapun ya dalam hadis Nabi SAW kan kita tahu, tetap saja ada sahabat yang kecolongan kan? Ada sahabat yang kecolongan kan gitu ya. Jangan dibahas ini, ini belum pada nikah ini. Jadi kan ada sahabat yang apa ya? Yang kecolongan kan gitu ya. Masya Allah. Kemudian teman-teman perhatikan, Ramadan mengajarkan kepada kita teman-teman, selain tadi menahan lapar, menahan hawa nafsu kan gitu ya. Yang selanjutnya teman-teman adalah menjaga apa? Menjaga lisan. Betul gak menjaga lisan? Fala yarfus wala yajhal, kan? Jangan berkata jorokan gitu ya. Di bulan kapan?
Di bulan Ramadan artinya menjaga apa? Menjaga lisan. Teman-teman, masih ingat kita dengan hadis Nabi SAW ketika Rasul menyampaikan kepada sahabat, ngasih pertanyaan, atadri manil muflis? Tahukah kalian orang yang muflis? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah SAW, orang muflis adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar, kan gitu ya. Kata Nabi, bukan orang seperti itu orang yang muflis, tapi orang yang muflis orang yang apa? Hah? Orang yang muflis adalah orang yang banyak amalnya, tapi nanti habis amalnya. Kenapa? Karena dia menyakiti saudaranya dengan lisan dan perbuatannya. Itu adalah orang apa? Orang yang muflis. Merasa amalnya apa? Banyak, tahajudnya top, ngaji Qur'annya oke, sholat berjamaahnya dijaga, zakatnya tidak pernah kelewat, kan gitu ya. Tapi ada yang ada yang salah apa? Lisannya sering menyakiti siapa? Saudaranya. Nah kata Nabi SAW, orang yang muflis adalah orang seperti ini. Nanti akan banyak amalnya, tapi nanti habis amalnya. Kenapa? Karena menjadi apa? Menjadi sebagai penebus atas perbuatannya dari lisannya sering menyakiti saudaranya. Maka saum kalau kita perhatikan kata Nabi SAW, jangan berkata kotor. Karena gitu ya, artinya menjaga apa? Menjaga lisan. Maka teman-teman, selain kemuliaan Ramadan adalah turunnya Al-Quran sebagai kalam Allah, gitu ya. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan ujian bagi kita, itu menahan rasa lapar, menahan hawa nafsu, menahan apa lagi? Menjaga apa lagi? Menjaga lisan. Sehingga kita bisa mencapai predikat apa? Predikat takwa. Dan satu lagi teman-teman, di bulan Ramadan ternyata kita dilatih untuk menjadi orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat, akhbirni anil ihsan. Apa jawabannya? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Artinya gini teman, bulan Ramadan yang tahu saum antara hamba, yang tahu saum seorang hamba siapa? Dirinya dan Allah. Artinya melatih apa? Melatih ihsan. Ya, saum Ramadan melatih apa? Melatih ihsan. Ya bisa jadi kalau kumpul gini mah kelihatan apa? Lemas. Ini kayak saum aja gitu kan ya. Ya pengalaman pribadi saya dulu waktu SD gitu kan. Waktu SD kelas berapa nih? Kelas 3 atau kelas 4 gitu ya. Kayaknya ini santri makdis mah enggak ada ya. Ya masa-masa remaja selamat. Ya. Bagi Fikri ya. Ngalamin enggak Kri? Ngalamin juga. Saya udah husnudan, ini enggak ngalamin. Ini teman-teman saya. Ini saya aja contohnya ya biar lebih mendalami gitu kalau apa contohnya saya langsung ya. Itu teman-teman usia SD kelas 3, kelas 4, kelas 5 ya disuruh latihan saum, betul ya. Latihan saum. Karena kan gini, kalau waktu di sekolah itu kamu saum enggak? Saum nih pede gitu kan. Oh, bangga kan gitu ya. Karena saum. Sahur ya ikut sahur, tapi siangnya, tapi sorenya tetap main sepak bola. Kan gitu ya, main bola mah enggak pernah dilewatin ya. Main bola, pulang sekolah bayangin jam 2 siang. Main apa? Main bola. Wah, seru-seru main bola sampai apa? Sampai asar, menjelang asar ya. Menjelang asar, keringat, wah segala macam. Habis itu mandi. Di kampung saya itu ada kolam namanya Cilutung, teman-teman. Cilutung. Kolam kecil. Kalau sekarang sudah di fungsinya beda. Kalau dulu waktu saya kecil ada kolamnya segede apa ya? Nah, segede kamar ini, itu kolam segini dalamnya. Enak cemplung gitu. Tenelem apa? Yuk lama-lama nelem sambil apa? Sambil minum. Kan gitu ya. Sambil minum ya. Ya lama-lama kelomba kita lama-lama nyelam. Tapi minum kan gitu. Asar, adzan, semangat salat kemana? Ke masjid. Kenapa? Wudu sambil minum. Akhirnya habis asar masih kuat lagi untuk lanjutin main bola. Kenapa berani ya? Karena nggak ada yang lihatnya. Karena nggak ada yang lihat, ngumpet tuh gitu. Saya juga wudu nggak kalau barengan nggak mau, nunggu sama yang lain, wudu dulu sendiri baru minum. Masya Allah, merasa ya nggak ada yang lihat. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Ternyata teman-teman, salah satu tadi ya tarbiyahnya Ramadan adalah apa? Kita melatih untuk ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bukankah kalimat takwa yang pernah Nabi sampaikan kepada sahabat dalam hadis arba'in, ittaqillaha haitsuma
kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Maka teman-teman, mudah-mudahan Ramadan kali ini dan Ramadan sebelumnya juga kita bisa menyamai predikat apa? Predikat takwa. Karena Ramadan tentunya melatih kejujuran diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.